Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 KPE 2 MPD. Saya Elza. Saya Stevi. Saya Enrico Ferry. Saya Michael Ferdinand. Jadi teman-teman, kita akan membahas suatu hal yang telah berkontribusi besar dalam kehidupan kita, yaitu teknologi. Siapa sih yang nggak pakai teknologi sekarang ini? Hampir semua kegiatan yang kita lakuin di kehidupan sehari-hari ini selalu ada kaitannya dengan teknologi. Tapi ini sebelum kita masuk ke permasalahan kita bakal ngejelasin dulu garis besar tentang apa itu teknologi, perkembangan teknologi, dampak positif dan negatif yang dibuat, ide untuk mengurangi dampak negatif, alasan, dan bagaimana melakukannya. Pertama, kita akan membahas apa itu teknologi. Teknologi bisa diartikan sebagai suatu sarana dalam menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Contohnya alat komunikasi, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, teknologi juga dapat diartikan sebagai terapan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan praktis dalam merancang, membuat, dan menggunakan alat, mesin, sistem, atau perangkat guna untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Dalam teknologi sendiri pun terdapat berbagai jenis seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi pendidikan, teknologi medis, teknologi konstruksi, teknologi arsitektur, hingga teknologi agrikultur. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan teknologi seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini terlihat jelas dari revolusi industri di abad ke-18 hingga era digital saat ini. Era revolusi industri abad ke-18 dan ke-19, di era ini kita melihat munculnya mesin uap dan pabrik. Ini merupakan titik balik penting mengubah cara manusia bekerja dan memproduksi barang. Pada awal abad ke-20, kemajuan besar terjadi dalam teknologi transportasi, mobil dan pesawat terbang menjadi lebih umum, mengubah cara kita berpergian dan berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya adalah pertengahan abad ke-20. Era ini ditandai dengan kemajuan besar dalam teknologi komunikasi, televisi, dan radio menjadi alat utama untuk informasi dan hiburan, menghubungkan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Ini adalah era digital, komputer, dan internet telah merevolusi hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga mengakses informasi. Dan yang terakhir adalah di era sekarang ini. Sekarang kita melihat era smartphone, kecerdasan buatan, dan teknologi terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Teknologi yang dulunya hanya imajinasi seperti realitas virtual dan mobil otonom kini menjadi kenyataan. Adanya teknologi dalam kehidupan kita sangatlah membantu, seperti tak adanya keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain lewat teknologi komunikasi, yaitu HP. Kehadiran internet yang membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat. Munculnya media sosial sebagai sarana penghubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus, dan dapat digunakan untuk kepentingan bisnis seperti promosi dan jual beli lewat media, dan lain sebagainya. Namun selain memberikan dampak positif, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif, seperti kemajuan teknologi komunikasi yang ada di sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang. Karena segalanya terasa mudah, banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy-paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat. Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Sebelumnya telah dibahas dampak positif dan negatif dari teknologi. Tapi kira-kira ide solusi untuk dampak negatifnya itu gimana ya? Pertama, dalam mengurangi dampak negatif, kita bisa menanamkan sebuah kesadaran diri dan meningkatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi secara bijaksana. Kita juga bisa menggunakan fitur untuk mengecek plagiarisme juga agar murid-murid mau mengerjakan tugas mereka lebih baik lagi. Kedua, tidak sedikit cybercrime seperti hacking dan carding dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan. Kita juga dapat mengurangi kemungkinan ini terjadi dengan kebijakan privasi yang kuat yang dapat melindungi data pribadi kita.
Ketiga, diketahui ada beberapa masalah seperti tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi yang dinilai cukup meresahkan. Terus kira-kira gimana solusinya? Kita bisa menguranginya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindakan-tindakan tersebut. Tak hanya itu, ada pula solusi lain seperti menetapkan hukum yang tegas, filter konten, kerjasama platform dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang merugikan, hingga kerjasama dengan pihak yang berwenang agar dapat menyelidiki dan menindaklanjuti pelaku kejahatan online tersebut. Terakhir, kita akan memberikan beberapa ilustrasi contoh dampak pada penerapan teknologi tertentu. Terdapat berbagai ilustrasi yang menunjukkan dampak teknologi seperti HP yang membuat kita kecanduan dan tidak memperhatikan ke sekitar, cyberbullying, cybercrime, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dah.